Baiklah, halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi di seminar webinar malam hari ini. Tema malam hari ini sangat menarik ya, yaitu Detox Your Body. Ya, jadi malam hari ini kita akan belajar banyak tentang detox program. Ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, ya selamat malam. Saya ucapkan selamat datang ya bersama saya Crown Star Director Justinus Sanaru. Saya akan membawakan seminar webinar malam hari ini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang hari ini menyempatkan untuk bersama-sama bergabung di seminar malam hari ini. Ya, saya lihat sudah mulai banyak yang join ya. Oke, sudah mulai banyak yang join ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum join. Ya, kita akan mulai dulu, tapi sebelum kita mulai, saya berikan tips ya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum mengikuti seminar malam hari ini, pastikan Anda terkoneksi dengan internet dengan kualitas yang baik. Ya, jadi supaya tidak putus-putus, Anda cari WiFi atau pakai data yang cukup ya, supaya tidak terganggu ya dengan sinyal yang kurang bagus, biasanya sering terputus. Yang kedua, gunakan handsfree ya. Kalau Anda punya handsfree, itu akan jauh lebih bagus dengan kualitas yang lebih baik. Sediakan alat tulis untuk mencatat. Ya, ini penting sekali ya, alat tulis ini supaya Bapak dan Ibu semuanya bisa benar-benar ini ya, mencatat nanti ilmunya bisa Anda terapkan setelah acara ini. Dan ajak keluarga ya, terutama orang tua, adik, saudara, ya, teman, semua, tetangga ya, kalau perlu kasih linknya, kita sama-sama belajar malam hari ini. Ya, nah, kita nonton sama-sama dengan suasana yang hening dan nyaman ya. Saya lihat malam hari ini mungkin banyak yang baru datang pulang sekolah ya, atau pulang kantor ya, pulang kuliah dan sebagainya. Ya, Anda bisa sama-sama join di seminar malam hari ini. Baiklah, sudah Anda lakukan tips ini? Kalau sudah, Bapak Ibu, ya, malam hari ini secara khusus ya, saya akan membagikan kepada Anda ilmu yang sangat sederhana, tapi Anda bisa lakukan dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Ya, standar saja. Yang penting Anda mencatat. Ya, dan saya akan membagi dalam 5 topik. Ya, jadi ada 5 topik. Yang pertama adalah mengapa kita harus detox. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang butuh detox. Wajib atau pilihan detox ini. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang ketiga adalah cara detox yang benar seperti apa. Ya. Yang keempat adalah healing crisis atau respon tubuh. Ya, respon tubuh ini penting ya. Jadi selama detox biasanya ada respon tubuh seperti apa, itu nanti kita akan sama-sama bahas. Dan yang kelima adalah testimoni. Ya, testimoni ini sederhana. Siapa-siapa saja yang sudah berhasil menjalankan program detox ini. Ya, bagaimana? Menarik bukan? Ya, jangan kemana-mana ya Bapak Ibu. Pastikan Anda ikut dari awal sampai akhir. Ya, yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah pastinya Anda semua yang hadir ya ikut dalam seminar malam hari ini pasti memiliki banyak harapan ya. Mungkin alasan Anda berbeda-beda ikut dalam seminar malam hari ini. Mungkin sudah lama menikah yang belum punya anak, ya kan? Atau mungkin selama ini terlalu kurus ya, atau terlalu gemuk ya, kepingin berat badannya ideal, ya kan? Atau mungkin Anda kepingin sehat, nah, kepingin cantik, kepingin awet muda, ya kan? Semua kan pingin ya. Nah, apapun alasan Anda, yang ingin saya sampaikan adalah bisa jadi setelah Anda mengikuti acara webinar malam hari ini, hidup Anda akan berubah di masa yang akan datang. Ya, jadi pastikan Anda mengikuti seminar ini dari awal sampai akhirnya, jangan ditinggal-tinggal ya. Jadi pastikan Anda mengikuti dan Anda mencatat dengan baik ya. Dan tentunya yang paling penting adalah setelah Anda mendengarkan seminar malam hari ini, Anda harus mempraktekkan ya, melakukannya di rumah ya. Nah, itu tips yang ingin saya berikan supaya Anda benar-benar memiliki hasil
ya jika Anda mau melakukannya dan mempraktekkannya. Oke, baik kalau begitu lanjut saja, kita akan mulai saja seminar malam hari ini. Tapi sebelum saya melanjutkan mengawali seminar malam hari ini, ya izinkan saya memperkenalkan dulu ya kondisi saya seperti apa, seperti webinar sebelumnya. Ya, seperti yang Anda lihat, ini gambaran penampilan saya zaman old ya, zaman dulu ya. Kalau Bapak Ibu lihat penampilan seperti ini, apa yang Anda rasa ya, apa yang Anda pikirkan? Ya, dengan penampilan seperti ini, jujur saja saya pernah mengalami sebuah masalah ya, yang di webinar sebelumnya sudah pernah saya sharingkan, bahwa selain masalah kesehatan, saya pernah divonis dokter tidak subur alias nyaris mandul. Waduh, ngeri banget ya. Jadi dengan penampilan seperti ini, saya punya pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Saya pernah divonis dokter tidak subur ya, dan saya menderita alergi parah ya, insomnia ya, kurang tidur, minus mata saya juga agak tinggi ya, kulit kusam ya, ada jerawat batu di mana-mana ya, jadi di badan juga ada ya, dan saya sering pusing, itu yang paling penting ya, dan kolesterol yang sangat tinggi ya, di pundak sini kalau setiap bangun pagi sangat pegel, sakit semua ya, itu membuat saya tidak nyaman untuk beraktivitas, terutama untuk bekerja. Nah, yang paling parah adalah saya pernah kena masalah yang namanya hepatitis A. Waduh, ya hepatitis A mungkin dari Anda semua yang ikut seminar malam hari ini mungkin ada yang mengalami hepatitis ya. Itu penyakit yang tidak menyenangkan karena mengganggu aktivitas ya. Dan itu biasanya karena kecapean, karena padat pekerjaan dan sebagainya. Nah, singkat cerita, saya mencari sini untuk mengatasi masalah kesehatan saya dan terutama masalah ketidaksuburan saya. Pada saat itu saya sering ke dokter, ya, saya sering minum obat-obat, suplemen, dan saya pun juga ikut seminar-seminar kesehatan, ya, baca-baca buku, artikel dan sebagainya. Ya, akhirnya saya menempuh segala macam cara. Yang penting saya bisa sehat. Sampai pada akhirnya saya melakukan program detox. Ya, ini singkat ceritanya. Saya melakukan program detox selama 90 hari. Ya, 90 hari, dan program ini saya lakukan secara konsisten. Ya, bahkan sampai sekarang program ini saya lakukan. Namun dari hasil tersebut ya, seperti webinar yang sudah sempat saya sampaikan sebelumnya di webinar saya sebelumnya, bahwa hasil dari program detox ini ternyata sangat menakjubkan hasilnya. Ya, bagaimana tidak menakjubkan, karena saya memiliki perbaikan dari segi kesehatan saya. Jadi langsung saja ya, kalau Anda lihat, nah ini hasil program detox yang saya lakukan itu bisa merubah kesehatan saya ya. Dan yang secara fisik kelihatan adalah BB atau berat badan saya itu turun 8 kg. Ya, lingkar perut saya itu berkurang 13 cm. Minus mata saya berkurang ya. Kolesterol, migrain itu hilang. Wow, ya. Toksin keluar melalui BAB. Wah, dalam jumlah banyak dari keringat dan sebagainya. Singkat cerita, berat badan saya itu ideal dalam 90 hari. Dan masalah-masalah kesehatan berangsur-angsur pulih. Nah, ini sangat menakjubkan buat saya. Kenapa? Karena ya seumur-umur bisa bebas dari masalah kesehatan. Ya, boleh dibilang tanpa suplemen dan obat-obatan. Ini sangat mujizat buat saya. Dan saya sangat senang sekali. Ya. Dan pasti Anda ingin tahu kan, dalam 90 hari perubahannya seperti apa. Nah, kalau Anda penasaran, saya akan tunjukkan. Inilah. Penampilan saya pun ternyata ikut berubah. Ya, secara fisik ini bisa berubah sangat drastis ya. Kalau Anda lihat penampilan seperti ini ya, lingkar perut saya itu juga berubah ya, berat badan dan sebagainya itu berubah. Ya, kulit menjadi lebih cerah lah ya, minimal lebih segar, bisa lebih tidak kusam ya, jerawat batu sudah mulai hilang ya. Dulu saya juga sering amandel parah ya. Sering sakit tenggorokan, itu juga sudah tidak pernah kambuh lagi. Bahkan sampai hari ini. Nah, yang perlu mungkin dari Anda semua bertanya ya, mengapa kok bisa terjadi seperti ini hanya dengan program detox ini? Ya, jawaban saya simpel. Kenapa? Karena setelah detox, toksin
yang mengendap bertahun-tahun di dalam tubuh Anda itu dikeluarkan secara berangsur-angsur. Ya, jadi pelan-pelan dikeluarkan melalui semua organ tubuh Anda, ya. Dan otomatis ketika toksin ini sudah hilang, metabolismenya tubuh itu akan menjadi lebih lancar. Nah, ketika menjadi lebih lancar, dia akan beregenerasi total secara sempurna. Bahkan sampai sel darah merah Anda akan diregenerasi total. Wah, pasti sangat menarik ya, sangat menakjubkan seperti ini. Nah, kira-kira siapa yang mau seperti ini? Pasti banyak yang mau ya. Dan saya yakin ya, semua orang tidak ada yang ingin sakit, Bapak Ibu ya. Tidak ada orang yang kepingin kena masalah kesehatan seperti saya yang saya alami. Dan saya bersyukur ini bisa terjadi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi, secara simpel ya, saya akan membahas 5 topik yang hari ini kita perlu bahas bersama, dan mungkin Anda bisa melakukan cara-cara ini ya, baik di rumah Anda, dimanapun, kapanpun, dan siapapun ya. Mengapa kita harus detox? Siapa yang butuh detox? Cara detox dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah Anda persiapkan alat tulis Anda untuk mencatat ya, karena banyak informasi-informasi yang mungkin bisa Anda catat, Anda bisa praktekkan setelah itu. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Yang pertama adalah mengapa kita harus detox ya. Jadi Anda harus tahu dulu mengapa sih Anda harus detox, tujuannya apa. Nah, ini penting sekali. Kalau Anda tidak paham, maka Anda akan menjalankan detox dengan separuh hati, ya, dengan perlawanan hati, bukan dengan pertemanan hati. Jadi kelihatannya kok susah banget gitu ya. Ya, tapi kalau Anda tahu mengapa harus detox, maka Anda akan melihat betapa pentingnya ini dan Anda menjalankan dengan baik. Ya, mengapa kita harus detox? Sebenarnya sama seperti mandi, ya. Kalau Anda setiap hari mandi berapa kali? Ya, 2 kali, 3 kali, ada yang rajin 4 kali, ya. Ada yang 5 kali ya, mandi terus ya. Ya, Anda mandi untuk apa? Supaya apa? Supaya bersih, ya kan? Anda keramas untuk apa? Supaya bersih. Anda menggosok gigi supaya apa? Supaya bersih. Nah, itu semua yang tampak di luar tubuh Anda, betul kan? Nah, tapi prinsipnya apa yang di dalam tubuh Anda itu juga harus dibersihkan. Nah, bagaimana caranya membersihkan dalam tubuh kita? Ya, tidak ada cara lain selain Anda harus melakukan detoksifikasi. Nah, cara-cara ini yang disebut dengan detoksifikasi inilah yang akan membuat tubuh Anda menjadi lebih fresh, ya, akan merevitalisasi semua organ-organ tubuh Anda sehingga bisa menjadi lebih fresh, menjadi lebih sehat. Nah, tapi tubuh Anda itu sebenarnya akan memberikan tanda, ya. Jadi sebenarnya tubuh Anda akan memberikan tanda kepada Anda jika terjadi mulai banyak penumpukan racun atau toksin zat-zat kimia yang dari makanan-makanan yang Anda makan dan minum. Dan semuanya itu menjadi terkumpul, terakumulasi selama berpuluh-puluh tahun ya sejak Anda hidup. Nah, biasanya tanda-tanda itu seperti yang ini seperti biasa. Yang pertama adalah sering mengalami flu ya. Ya, jadi kalau ada teman, nah mungkin teman kerja Anda di sebelah bersin, nggak lama 5 menit Anda bersin. Teman Anda batuk, nggak lama Anda batuk. Ya, Anda mudah tertular, ya, mudah flu, mudah lemah, dan sering lelah, ya, sering lelah. Padahal tidurnya juga cukup. Lalu Anda sering sembelit. Nah, ini penting juga. Sering sembelit ini juga salah satu penyebab atau tanda-tanda bahwa tubuh Anda sudah mulai melemah karena tumpukan toksin tadi sudah semakin banyak. Nah, tubuh Anda melemah, akibatnya apa? Metabolisme Anda akan melemah, melambat. Ya. Ketika melambat, disitulah mulai muncul masalah-masalah kesehatan. Karena tubuh tidak akan bisa beregenerasi lagi ya secara sempurna, apalagi tidak ditunjang dengan nutrisi yang cukup. Nah, sebelum saya jelaskan apa itu tanda-tandanya, ya apa saja yang harus Anda perhatikan. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu detox ya, pengertian detox. Ya, detox ini sebenarnya sederhana. Detox adalah proses mengeluarkan toksin ya yang di dalam tubuh Anda melalui ya urin, melalui pernafasan, melalui BAB ya, melalui keringat ya. Jadi Anda berolahraga itu juga proses detox sebenarnya. Ya.
Dan ini dikeluarkan dengan menggunakan 5 organ utama. Ya, 5 organ utama. Yang pertama adalah usus besar Anda atau kolon, ya. 2 adalah liver, 3 ginjal, yang keempat kulit, dan kelima rahim. Nah, inilah organ-organ pencernaan sekaligus organ penyaringan di dalam tubuh Anda, sistem filtering yang di dalam tubuh Anda yang bekerja ekstra keras ketika Anda melakukan detoksifikasi. Ya, jadi simpel ya. Inilah organ-organ tubuh yang akan bekerja pada saat Anda detox. Ya, karena memang Tuhan itu sudah menciptakan manusia dengan sempurna menurut saya, ya. Sangat sempurna ya. Tuhan sudah membekali sistem-sistem pertahanan tubuh ini. Cuman seringkali sistem-sistem pertahanan tubuh ini tidak bekerja optimal. Kenapa? Karena sudah terbeban begitu berat, ya. Siapa yang membebani? Ya diri Anda sendiri, ya saya sendiri, ya. Apa yang membebani? Yaitu racun-racun dari endapan-endapan, sisa-sisa kotoran makanan yang mungkin tersisa. Mungkin Anda makan ayam goreng 5 tahun lalu, ya, yaitu hormonnya, sisa-sisa bahan-bahan kimianya, antibiotiknya, semua itu masih ada dalam tubuh Anda, ya. Nah, bahkan Anda makan pun itu semua akan bereaksi, termasuk jantung Anda, ya. Jadi ini semua adalah organ-organ yang penting, ya, bukan aksesoris, ya. Jadi semua organ-organ penting yang memang menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Ya, dari antara semua ini, ya, organ yang paling penting adalah liver. Ya, dia akan bekerja ekstra keras, ya. Dan tugas liver adalah memang membersihkan semua racun-racun yang ada di dalam tubuh Anda, mulai dari darah sampai jantung Anda. Ya, perhatikan ya, jadi ada 5 organ tubuh yang akan bekerja keras pada saat Anda detox. Ya. Namun, ada satu organ yang paling bekerja paling keras, ekstra keras, yaitu adalah liver Anda. Ya. Langsung saja, kita lihat yang berikutnya adalah, kita bahas yang pertama adalah tanda-tanda penumpukan toksin pada usus atau kolon, usus besar Anda. Nah, ini biasanya pada dasarnya zaman sekarang ya 90% ya penyakit itu berawal dari usus. Ya, percaya tidak percaya, Anda suka tidak suka, inilah yang terjadi. Ya. Karena bisa jadi kurang serat, kurang gerak, ya, terlalu banyak makan gorengan. Ya, ini semua dari pola makan, pola hidup dan sebagainya. Yang kita bahas adalah kolon. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Ya, terjadi penumpukan toksin. Ya, toksin itu beratnya kurang lebih sekitar 3 sampai 7 kg. Menurut penelitian ya. Tapi bahkan ada yang sampai 10 kg. Jadi itu akan mengurangi berat badan Anda. Jadi misalnya Anda berat badannya 57 kg. Ya. Jadi sebenarnya berat Anda itu normalnya adalah 50 gram. 50 kg. Kenapa dikurangi 7 ya? Karena 7 ya, itu 7 kilonya adalah toksin yang sudah mengendap berpuluh-puluh tahun di dalam usus kolon Anda, yang dia terjebak, ya, dia terjebak bertahun-tahun. Nah, itulah mengapa kalau nanti terjebak dia akan berwarna seperti yang di layar ini, yang warnanya hitam-hitam seperti ini. Nah, dia sudah menjadi kerak dan menjadi satu dengan dagingnya, sehingga ususnya menjadi lebih sempit dan sebagainya. Nah, ini cukup berbahaya kalau tidak segera Anda buang, karena ini akan menjadi mampet, ya. Seperti Anda lihat, efeknya adalah perut buncit yang seperti ini, ya. Ada juga yang kegemukan dan pernafasan yang bau, ya. Jadi kalau Anda lihat, ini pernafasan yang bau ya, bukan bau mulut, ya. Jadi maksudnya seperti apa? Ya, saya punya teman, ya. Dia tidak ada masalah dengan kesehatan mulutnya, tapi dia ada masalah dengan bau nafasnya. Ya, kalau ada teman seperti ini, Anda bisikin saja ya. Sarankan untuk segera detox. Kenapa pernafasan bau ini pertanda harus detox? Karena memang ini pertanda bahwa usus ini sudah mulai kotor, terlalu menumpuk, bertahun-tahun lama. Contohnya begini saja gambarannya. Kalau Bapak Ibu tahu, di dapur kita kan pasti ada sampah dapur ya, sampah basah itu. Kalau 1 hari tidak dibuang, apa yang terjadi? Ya bau. 2 hari, 3 hari bahkan bisa muncul makhluk ya, seperti set itu ya, cacing dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Ya lama-lama dia akan mengendap di dalam dan terjadi pembusukan yang sangat parah. Dan biasanya usus ini akan mengeluarkan sampai ke pernafasan. Nah, ini sebab musababnya mengapa Anda harus segera detox ya. Dan BAB tidak lancar ya. Ini juga pengaruh ya.
sembelit ya, biasanya 2 sampai 10 hari. Ini mulai penyempitan biasanya ususnya. Dan ya harus segera karena 2 hari tidak BAB saja itu sudah masalah. Karena BAB itu harus 1 sampai 2 kali sehari. Ya, itu berarti Anda kurang serat ya. Asupan seratnya harus cukup setiap hari. Untuk wanita sekitar 25 gram sampai 30 gram per hari, untuk pria 35 gram per hari serat ya. Nah, ini yang sangat menarik adalah perut buncit dan kegemukan. Saya akan sedikit bahas ya. Ini kegemukan ini yang menjadi penyakit momok zaman sekarang ya. Kalau kegemukan ini sekarang sudah tidak pandang usia ya. Jadi ada usia muda, anak-anak, bahkan sampai orang dewasa, orang tua pun bisa terjadi kegemukan. Nah, masalahnya di mana? Ya, lihat seperti ini. Kalau Anda terjadi kegemukan ya, sudah dipastikan 5 sampai 10 tahun ke depan akan, kalau itu terjadi pada anak kecil ya, dia akan terjadi gangguan sistem hormonal, gangguan persendian ya, karena menopang berat badan tubuh yang tidak semestinya. Meningkatnya risiko penyakit-penyakit ganas ya. Banyak hal ya seperti itu. Inilah pemicunya. Gangguan secara psikologi ya. Gangguan fungsi paru ya, karena tertekan, bernafasnya juga akan sangat sulit ya, untuk bergerak dan sebagainya. Ini menyebabkan orang menjadi lebih malas bergerak. Yang berikutnya adalah gangguan fungsi kelenjar yang ada pada diabetes ya. Jadi kelenjar ini pankreas ya. Kelenjar pankreas ini tertekan pada perut yang buncit, yang sehingga menyebabkan diabetes, gula darah tinggi, dan peningkatan terhadap kolesterol. Nah, ini juga akan terpengaruh semua ya sebenarnya. Nah, inilah menjadi sumber segala penyakit zaman sekarang. Ya, awal mulanya dari ya pencernaan usus tadi yang harus dibereskan dulu. Jadi Anda sudah tahu ya, kalau ini terjadi, tanda-tandanya seperti ini, Anda harus segera membereskannya. Karena inilah adalah tanda, dan usus sudah mulai kehilangan keelastisitasannya, tidak bisa kembali lagi seperti zaman dulu. Nah, yang kedua yang kita akan bahas adalah liver. Nah, liver ini adalah organ padat terbesar ya, organ padat terbesar di dalam tubuh kita. Ukurannya ya, beratnya itu adalah 1/50 dari berat badan manusia dewasa. Nah, jadi kalau berat badan Anda 50 kg, jadi liver Anda itu beratnya kurang lebih 1 kg. Wah, sangat berat ya, sangat besar sekali ya. Kalau berat Anda 75 kg ya, Anda tinggal bagi dengan 50 kg. Nah, itu seperti beratnya 1 kilo lebih. Nah, kenapa dia sangat besar? Memang Tuhan tuh luar biasa menurut itu ya. Kenapa? Karena ini memang organnya sangat penting untuk meregulasi, memetabolisme semua tubuh kita, mulai dari darah sampai jantung ya. Dia akan bekerja ekstra keras. Nah, tugas dia yang paling penting adalah dia memetabolisme 1 karbohidrat, ya, 2 lemak, dan 3 protein. Jadi asupan-asupan dari makanan Anda berupa karbohidrat, ya termasuk gula, lemak, dan protein, ini semua yang memetabolisme adalah liver Anda. Jadi kalau ini terlalu berlebihan Anda makan, maka beban pada liver akan sangat berat. Dan coba Anda perhatikan, liver Anda itu akan bekerja meskipun Anda sedang dalam keadaan tidur. Wah, coba Anda bayangkan. Anda bangun, Anda telan makanan, dia bekerja. Ya. Pada saat Anda tidur, Anda beristirahat, dia terus bekerja. Dan dia bekerja 24 jam sebenarnya, Bapak Ibu. Dia bekerja terus. Tapi dia ada masa untuk mendetoksifikasi tubuh, itu di jam-jam tertentu, yaitu di jam 23 malam sampai jam 1 malam. Jam 1 pagi ya. Jadi idealnya jam-jam 11 Anda sudah harus mulai tidur ya, kalau tidak tidur bahaya ya. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang ya, harusnya jam 11 sudah tidur terlelap, tapi masih begadang ya, bahkan malah masih makan malam. Nah, ini cilakanya ya, pada saat liver akan membersihkan tubuh kita, kita malah tidak membantunya, malah justru membebani liver kita. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Akibatnya apa? Fungsi atau kinerja dari liver Anda akan menurun. Nah, akibatnya apa? Sulit turun berat badan. Ya, Anda sudah bekerja seharian, Anda berolahraga pun, Anda melakukan diet pun, itu tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena liver Anda tidak bekerja dengan sempurna. Ya, malam hari kulit gatal-gatal ya, seperti yang saya alami dulu juga. Karena saya punya alergi parah, ada masalah dengan liver saya, otomatis setiap malam saya selalu gatal-gatal ya di seluruh penjuru tubuh saya. Nah, ini pertanda liver Anda sedang bermasalah. Yang berikutnya adalah mudah mengantuk ya. Ini tidak perlu
fungsi liver menurun ini tidak melulu harus dilihat dari SGPT, SGOT ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun SGPT, SGOT-nya normal, tapi fungsi kinerja liver ini akan menurun, bisa dilihat dari tandanya ya, seperti Anda mudah mengantuk di jam-jam produktivitas Anda. Ya, di jam-jam aktivitas Anda, misalnya jam-jam 9, jam 10 pagi ya, jam 11, nah itu Anda mulai mengantuk ya. Padahal Anda tidak kerja berat ya, malamnya tidur cukup. Nah, itu berarti pertanda liver Anda malamnya gagal detox. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Dan Anda mulai lemas, mudah capek dan tidak bergairah. Nah, inilah masalah-masalah yang terjadi pada liver jika terjadi penumpukan pada liver Anda. Dan Bapak Ibu semuanya, organ ini adalah organ yang sangat penting di dalam tubuh Anda. Termasuk bahkan kolesterol pun itu diproduksi di dalam liver Anda. Jadi kalau Anda kolesterol berlebihan, berarti Anda makan kolesterol yang berlebihan juga karena sudah diproduksi di dalam. Nah, ibarat makan telur 1 butir saja setiap hari itu sudah lebih dari cukup untuk kolesterolnya, ya. Nah, kalau Anda berlebihan kolesterol Anda di dalam darah Anda, berarti Anda makan kolesterol yang mengandung kolesterol lebih banyak sehingga LDL-nya tinggi tapi HDL-nya rendah. Nah, ini ya yang harus Anda perhatikan. Nah, liver ini adalah saking pentingnya ya, liver adalah biang detox. Jadi kalau hari ini Anda tahu liver, ini harus Anda jaga baik-baik. Jangan sampai liver ini rusak. Ya, ini adalah organ yang sangat penting buat untuk tubuh Anda. Jadi tidak ada liver, tubuh Anda akan pasti rusak. Ya, pasti. Karena setiap hari kita terpapar dengan racun. Ya. Nah, ini adalah biang detox, Anda harus jaga baik-baik, jangan sampai bermasalah. Ya. Nah, berikutnya, ginjal. Ya, kalau Anda lihat, organ ginjal ini akan bermasalah jika Anda mengalami tanda-tanda seperti sering nyeri pinggang ya. Seperti ini. Nah, ini ya. Tugas utama daripada ginjal adalah menyaring dan membersihkan darah Anda. Ya, darah ini harus bersih. Nanti sisanya dia buang melalui urin. Kalau darah tidak bersih, apa yang terjadi? Ya, dia akan berlebihan beban ya. Dan ginjal juga memproduksi enzim yang namanya enzim renin. Nah, enzim ini fungsinya untuk mengendalikan tekanan darah Anda. Ya, itu juga penting ya. Nah, kalau urin Anda berwarna sangat keruh, berarti Anda kurang minum air putih juga ya. Jangan terlalu banyak minum air putih, jangan terlalu sedikit juga. Jadi harus pas. Ya. Harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau tanda-tanda mudah lelah, lemas, sering buang air kecil ya, malam hari terutama, itu berarti ginjal Anda sudah mulai mengalami penurunan fungsi ya. Ya, edema atau bengkak terutama pada kaki. Ya, berarti air ini tidak terbuang dengan sempurna. Jadi sehingga air ini masuk ke dalam sampai ke kaki Anda. Nah, itu terjadi bengkak ya. Ini berarti Anda harus mulai hati-hati ya. Berarti ginjal Anda sudah mulai bermasalah. Yang berikutnya adalah pada gatal pada kulit ya. Kulit ini mencerminkan kesehatan apa yang terjadi di dalam tubuh Anda ya. Kalau Anda lihat ada flek, suka gatal dan sebagainya seperti yang saya bilang, dan kulit menghitam ya. Ada beberapa teman saya yang di bagian tertentunya itu menghitam atau bahkan keseluruhan tubuhnya itu menghitam ya, seperti saya dulu. Ya, kenapa? Ini karena liver Anda sudah mulai menurun fungsinya dan terlalu banyak toksin. Nah, sehingga dia harus keluarkan melalui kelenjar kulit Anda. Ya, menghitam seperti ini tanda-tanda penyakit. Nah, jerawat ini juga penting ya, tidak kalah pentingnya jerawat ini juga bisa menandakan tanda bahwa tubuh Anda sedang dalam masalah, terutama organ di dalam tubuh Anda. Nah, berikan gambaran seperti ini Bapak Ibu, bahwa tubuh ini, wajah ini adalah tanda yang bisa Anda lihat adalah menjadi guide ya. Guide adalah panduan untuk tubuh Anda supaya Anda mengerti jika terjadi jerawat di sekitar wajah Anda, ini ada artinya. Ya, berarti ada masalah di dalam tubuh Anda. Ini face mapping ini penting sekali, harus Anda ketahui. Kalau jerawat sering muncul di daerah ini di jidat ya, itu berarti sistem pencernaan Anda bermasalah. Kalau agak bawah sedikit itu berarti liver ya, sering agak muncul jerawat kecil-kecil itu juga ya. Kalau di sekitar hidung, jantung, ada sini ginjal dan paru-paru ya. Respiratory ini adalah pernafasan ya, hormons dan perut. Jadi kalau di banyak entah wanita atau pria juga banyak mengalami masalah hormon. Biasanya jerawatnya banyak di sekitar sini ya, janggut sini. Ada yang seperti itu. Nah, berarti hormon Anda sedang terganggu. Nah, jadi kulit Anda, apa yang terjadi pada kulit Anda itu mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Ini penting ya untuk Anda pelajari. Yang berikutnya adalah
tanda penumpukan toksin pada rahim. Nah, ini seperti yang banyak Anda lihat, zaman sekarang mulai banyak penyakit miom, kista, dan sebagainya, haid tidak teratur, dilep, ya, sulit memiliki keturunan, termasuk salah satunya ya. Dan ini biasa dialami hanya pada wanita saja. Ya, mengapa wanita? Ya karena hanya wanita yang punya rahim. Ya. Nah, nyeri perut bagian bawah ya, itu sering terjadi pada wanita ya, khususnya menjelang puber ya atau menstruasi. Nah, Bapak Ibu, itulah tanda-tanda yang sudah kita pelajari ya. Dan inilah tanda-tanda inilah jika keluar berarti inilah sebab mengapa Anda harus detox, gitu ya. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang beda detox dengan diet ya. Simpel saja, kalau diet fokusnya penurunan berat badan. Ya, titik. Apa yang terlihat secara fisik itu saja. Mungkin Anda berolahraga, Anda diet, low karbo, low protein ya, low gula, low sugar dan sebagainya, atau apapun Anda kurangi. Nah, itu akan membuat bentuk badan Anda semakin cepat turun. Tapi, ada tapinya ya, toksinnya itu belum tentu keluar semua. Ya, justru malah terjadi kepadatan toksin tadi karena lemak sudah keluar, airnya sudah keluar dan sebagainya. Karena lemak ini semakin padat di dalam, justru malah menimbulkan terjadi masalah pada metabolisme Anda. Sehingga menjadi tidak lancar, bahkan kecenderungannya bisa memproduksi lemak jauh lebih banyak lagi dan bersifat seperti yoyo yang bahkan akan menghasilkan lemak yang akan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, itulah diet. Tapi kalau detox ya, ini lebih simpel. Dia membuang racun, ya kan? Dia membuild up otot ya pada saat Anda olahraga dan membuang kelebihan lemak. Tapi fokusnya adalah pembuangan toksin. Jadi toksinnya itu jumlahnya yang akan dibuang. Beda dengan diet. Kalau diet tadi jumlahnya tidak dibuang, ya, dia tidak banyak. Mungkin semakin mengecil saja, tapi dia terjadi kepadatan. Tapi kalau detox dia akan membuang semua yang ada di dalam tubuh Anda. Ya tidak bisa semua 100%, tapi setidak-tidaknya dia akan membuang sehingga metabolisme Anda akan kembali pulih menjadi lebih bagus, regenerasi sel menjadi bagus, metabolisme lancar, apalagi dibarengi pada saat Anda detox, Anda konsumsi nutrisi yang cukup sehingga terjadi regenerasi total yang lebih bagus lagi. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang butuh detox? Ya, detox ini wajib atau pilihan? Ini topik yang menarik untuk kita bahas. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, sebelum saya jawab, saya ada satu buku yang sangat bagus. Nggak tahu di Gramedia masih ada atau tidak ya. Buku ini adalah buku tentang terapi liver. Ya, bukunya judulnya Terapi Liver. Buku ini ditulis oleh Dr. Sandra Cabot. Ya, buku ini sangat menarik sekali ya, mengajarkan tentang detox dengan makan sayur dan buah, yang terutama yang organik ya. Dia mengajarkan buku itu. Tapi yang sangat menarik, buku sampul belakangnya saya sampai foto begitu ya. Ini kita baca sama-sama yuk. Periksalah hati Anda, apakah mengalami satu ya, kelebihan berat badan, perut buncit, pencernaan buruk, sering lelah, sakit kepala, mood kurang baik, nafas bau lidah berlapis, sindrom perut iritasi, metabolisme lamban, sistem kekebalan berlebihan, panas tubuh tinggi, kolesterol tinggi, penyakit kantong empedu, liver berlemak, alergi. Nah, itu buat saya ya dulu ya. Tekanan darah tinggi, kecanduan gula, tidak toleransi alkohol, konsumsi alkohol berlebihan ya, kecanduan alkohol, sulit turun berat badan. Nah, di kolom bawahnya ada tulisan seperti Anda lihat. Semakin banyak jawaban ya pada pertanyaan di atas, maka hati Anda semakin butuh semakin butuh pertolongan, ya. Maka mulailah terapi liver Anda sebelum terlambat. Nah, buku ini mengajarkan untuk Anda melakukan proses detoksifikasi, ya. Proses detoksifikasi ini Anda lakukan dengan menterapi sebelum terlambat. Nah, jadi siapa di antara semua yang memiliki jawaban iya pada pertanyaan ini? Pasti ada 1, 2 orang, 3 orang, bahkan semua orang mengalami seperti saya. Berarti itu tandanya siapa yang butuh detox? Ya Anda semua dan saya. Kita wajib detox. Nah, detox ini bukan cuma sekali dilakukan, tapi harus continue setiap bulan. Ya, karena setiap hari kita memasukkan racun melalui makanan, melalui udara, melalui apa yang kita pakai di dalam tubuh kita. Nah, jadi prinsipnya adalah itu yang harus kita lakukan. Siapa yang butuh detox? Anda dan saya. Nah, topik yang ketiga adalah cara detox yang benar. Nah, saya akan menceritakan topik ini ya dengan sederhana ya buat kita semua. Pasti banyak yang bilang, Pak, detox itu ada banyak ya versi. Ya, memang ada banyak versi. Tapi
Kesimpulan saya, setelah saya banyak ikut ya puasa, metode-metode detox atau puasa yang lainnya, ya saya membagi dalam 3 saja klasifikasi. Ya, 1 detox dengan metode suplemen, ya ada yang pakai obat malahan ya, obat diet gitu. Yang kedua adalah detox dengan menggunakan air. Yang ketiga adalah detox dengan sayuran dan buah-buahan. Nah, menurut Anda mana yang paling bagus? Mana yang paling baik? Mana yang paling benar? Ya, sebelum saya jawab, kita bahas dulu ya masing-masing ya. Detox menggunakan suplemen. Banyak orang yang percaya dengan suplemen Anda bisa detox. Kalau menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya, Anda harus berhati-hati. Mengapa Anda harus berhati-hati? Jangan berlebihan dan jangan konsumsi suplemen untuk jangka panjang. Ya, apalagi harus dengan jumlah yang banyak ya, harus dengan jumlah yang sangat banyak, Anda harus telan suplemen. Karena apa? Kembali lagi, tujuan detox itu apa? Anda detox tujuannya untuk apa? Membersihkan tubuh Anda kan? Nah, jadi jangan lagi membebani liver dan ginjal Anda. Masih ingat tugasnya liver apa? Dia akan membuang semua masalah, termasuk racun kimia, termasuk endapan. Nah, sedangkan yang alami itu masih ada endapannya, ya kan? Apalagi yang tidak alami seperti ini. Ini kan pasti hasil ekstraksi, pasti ada side effect, efek sampingnya pasti ada. Nah, siapa yang membuang? Itu adalah liver kita. Dan perlu Anda ketahui, liver itu membuang sisa-sisa racun, zat-zat kimia yang ada dalam obat atau suplemen Anda, ya, untuk 1 butir saja, itu diperlukan waktu 12 bulan sampai benar-benar bersih dari darah Anda. Wow. Jadi kalau Anda telan begitu banyak suplemen dan obat-obatan, apa yang terjadi? Ya, Anda bisa bayangkan kapan bersihnya tubuh Anda. Anda detox berapa lama pun tidak akan berhasil. Nah, jadi ini yang harus Anda cermati ya. Anda harus hati-hati dan waspada. Ya, bukan saya anti ya. Boleh pakai kalau memang Anda merasa nyaman ya. Tapi kalau tidak ya Anda tidak perlu. Nah, saya ceritakan ada sebuah penelitian ya. Saya bagikan pada Anda. Penelitian ini sangat menarik buat saya baca ini ada artikel bagus. Ini penelitian di Amerika ya, di Portland, Oregon, USA ya, yang dipublikasikan pada Journal Annals of Internal Medicine, ya, jurnal resmi Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Amerika ya. Di situ menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung bahwa suplemen multivitamin dan mineral dapat mencegah penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung koroner, dan juga tidak terbukti untuk mencegah kematian. Informasi ini ternyata merupakan fenomena gunung es di Amerika, di mana ternyata 20% kasus kerusakan hati karena obat terjadi akibat penggunaan suplemen diet. Nah, jadi suplemen diet, ada yang banyak detox dan sebagainya, itu menggunakan suplemen ternyata diteliti untuk jangka panjangnya tidak aman ya, berbahaya buat tubuh. Nah, jadi Anda masih mau detox dengan suplemen? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, detox menggunakan air putih. Ya, banyak orang detox dengan menggunakan air putih. Ya, ini lebih masuk akal ya, karena air putih ini memang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya, karena perlu Anda ketahui, 80% tubuh manusia itu terdiri dari air ya. Nah, minum air putih yang memang baik adalah 9-13 gelas per hari. Ini proses yang akan membantu detox pada tubuh Anda. 9 gelas itu untuk wanita, sekitar 12-13 gelas. 12-13 gelas untuk para pria ya, tergantung aktivitas. Nah, tapi saran saya kalau Anda mau detox pakai air putih, jangan langsung sekaligus habis. Ya, 2 liter, 3 liter langsung habis sekali ya, nanti jebol ginjal Anda ya. Tapi bagaimana Anda lakukan secara bertahap ya. Anda siapkan wadah tempat untuk minum itu botol ya. Masing-masing 4 literan, jadi 3 wadah. Jadi Anda minum pagi, siang, dan malam ya. Setiap 1 jam, 2 jam setiap 1 jam Anda minum 100 mili, 200 mili, terus Anda konsistennya. Mungkin nanti akan banyak kencing ya, nggak apa-apa, memang itu proses detox. Atau ada orang yang mencoba untuk melakukan detox dengan infused water. Ya, itu juga boleh, setiap pagi minum ini dengan potongan sari-sari buah yang dibiarkan selama 1 jam, 2 jam, terus Anda minum. Ini juga bagus ya. Ini Anda bisa lakukan. Nah, yang ketiga adalah detox dengan konsumsi sayuran dan buah-buahan. Nah, ini detox yang sangat menarik, yang sampai zaman sekarang ya, banyak di negara-negara maju, itu mulai banyak diterapkan, terutama orang-orang yang sibuk, kerja, ya, orang yang
sekolah tapi nggak ada waktu untuk sarapan. Nah, ini sangat penting ya, termasuk di hotel-hotel. Itu kalau pagi breakfast, sarapan paginya semua pakai sayur-sayuran dan buah-buahan mentah ya. Dan biasanya kalau di negara-negara maju mereka sudah pakai yang organik ya, bahkan di bus, di kereta mereka sempatkan untuk sarapan pagi seperti ini. Nah, kembali lagi, detox mana yang paling benar ya, yang paling baik ya menurut Anda? Kalau Anda tanya saya, ya pasti saya akan jawab detox yang benar adalah detox yang paling aman bagi tubuh Anda. Itu saja jawabannya. Selesai kan? Ya, jadi Anda kalau Anda merasa ini aman, ya sudah berarti ini benar ya. Kalau tidak aman, Anda masih ragu ya jangan ya, karena ini semua berbeda persepsi dan pandangan ya. Banyak produk yang dijual di luar sana ya, Anda harus hati-hati. Yang penting Anda tahu ya konsepnya seperti apa. Dan intinya detox adalah puasa. Nah, ini jangan sampai lupa bahwa detox ini adalah puasa, bukan diet ya, tapi puasa. Benar-benar puasa nasi sama lauk sebenarnya. Nah, itulah konsep detox. Di mana tubuh Anda, usus Anda, pencernaan Anda dalam keadaan kosong ya, dia akan beristirahat. Nah, istirahat ini penting. Kenapa? Karena seumur hidupnya semua organ tubuh Anda itu bekerja tanpa berhenti loh. Bahkan Anda tidur pun dia masih bekerja. Jadi dengan berpuasa inilah salah satu alternatif cara untuk mengistirahatkan semua organ tubuh Anda dan biarkan tubuh Anda untuk merevitalisasi ya kinerjanya ya, organ-organ tubuhnya untuk kembali lebih fit lagi dan kembali bisa bekerja lagi. Nah, detox ini puasa ini Anda bisa lakukan setiap 1 bulan sekali. Ini penting buat Anda. Dan cuman sayangnya banyak orang puasa itu ya kayak jadi tersiksa gitu. Ya, benar-benar puasa, tidak mau makan apa-apa ya, tapi setelah buka puasa ya, ini jadi ajang untuk melampiaskan hawa nafsunya ya, melampiaskan semua kelaparannya ya. Jadi sangat brutal ya, makan semua dimakan. Nah, ini juga tidak benar. Karena pada saat Anda istirahatkan liver Anda, istirahatkan semua organ tubuh, terus tiba-tiba digejot dengan makan yang sangat banyak. Nah, ini akan pelan-pelan akan merusak sistem pencernaan Anda. Jadi itu ya yang harus kita pelajari. Nah, metode yang aman seperti apa ya? Kalau bagi saya sendiri yang seperti saya sudah lakukan dan ini ada hasilnya, ada buktinya adalah metode puasa yang seperti saya alami adalah dengan konsumsi jus, sayur dan buah-buahan organik. Nah, ini paling bagus. Karena apa? Seperti di buku terapi liver tadi ya, memang disarankan adalah yang organik ya. Yang bebas pencemaran lah intinya ya. Terserah Anda bilang ini organik Pak atau ini tidak organik, terserah, tapi yang paling penting bebas pencemaran. Ya, ini adalah pilihan detox yang paling aman. Karena ingat ya, prinsipnya detox apa? Anda membuang semua racun dalam tubuh Anda. Jangan malah menambahi. Ya, kalau Anda menambahi ini kan ya percuma Anda melakukan detox ya kan. Nah, ini yang harus kita bahas sekarang adalah mengapa sih harus organik? Ya simple. Karena dengan organik yang saya tadi katakan aman karena satu bebas pestisida, dua herbisida, fungisida ya keluarga-keluarga IDA gitu ya. Itu tidak ada. Ya, maaf kalau mungkin ada yang namanya IDA di sini. Tapi maksud saya ini adalah pencemaran yang ada di pertanian zaman now ya, bebas rekayasa genetik. Ini penting ya karena banyak sayuran dan buah-buahan sekarang direkayasa genetika, terutama banyak di supermarket dan sebagainya. Nah, itu Anda harus pilih dengan jeli mana yang terbaik buat Anda ya. Yang berikutnya adalah bebas pengawet, bebas zat kimia, bebas pupuk kimia, bebas polusi dan pencemaran ladang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau Anda dapatkan semua yang organik begini, kira-kira harganya mahal atau murah? Biasanya sangat mahal ya kalau di supermarket di Surabaya ini satu buah kol ya, kol warna ungu ya, yang organik ya, saya pernah tanya ya di tempat supermarketnya dan saya timbang ya beberapa ons ya itu harganya 100.000 lebih. Wow, bayangkan mahal sekali ya karena memang apa? Nanamnya aja susah ya, menanamnya susah. Jadi ya otomatis biayanya ekstra ya, lebih mahal ya. Jadi Anda mau yang mana? Mau aman tapi mahal atau yang mau aman tapi murah? Jadi dilema lagi ya. Ya, tapi yang paling penting ya adalah Anda harus konsumsi yang organik karena ini adalah 100% yang aman buat tubuh Anda. Ya. Kenapa saya katakan aman ya? Karena zaman sekarang Anda lihat pertanian sekarang, sayuran dan buah-buahan zaman sekarang sudah banyak racun ya, racun serangga ya, tanah pun sudah tercemar ya pada industri di mana-mana ya. Ini coba Anda lihat petani menyiram dengan semprotan-semprotan bebas hama itu juga dengan masker. Berarti
Kalau semua pakai masker begini, Anda makan nasi yang pakai pestisida, berarti Anda harus makan pakai masker juga. Ya kan? Supaya lebih aman ya. Jadi kalau Anda lihat ya tanaman seperti ini, ya ini sudah tidak layak dan tidak aman buat tubuh kita ya. Yang berikutnya adalah Anda lihat, nah seperti ini. Menurut buku terapi liver ya, kalau sudah makan sayur dan buah organik, ya, berapa yang harus dimakan? Jumlahnya banyak. Nah, Anda harus takerin, takar-takar, terus Anda harus siapkan bahan bakunya ya. Kadangkala menyiapkan ini butuh waktu ya, tidak gampang, apalagi Anda bekerja keras seperti ini. Memang disarankan untuk setiap hari minum 10 sampai 15 macam sayur dan buah-buahan. Ya, dibarengi dengan puasa akan jauh lebih bagus. Ya, ini harus Anda lakukan setiap hari. Dan di buku itu disarankan 7 sampai 2 minggu, 14 hari, bahkan sampai 30 hari. Dan di situ ada buku-bukunya, ada menu-menunya semua di dalam itu. Nah, kalau Anda siapkan 10 sampai 15 macam ini, ya ini penting ya, sayuran hijau ini banyak mengandung glutathione ya. Glutathione Anda tahu ya. Ini adalah jenis antioksidan yang sangat kuat, yang sangat bagus untuk meregenerasi sel tubuh Anda, membersihkan hati Anda ya. Jadi kalau liver Anda bagus, otomatis kulit Anda kan jauh lebih cerah. Nah, ini yang dikupas dalam buku ini. Dan ya membuat kadar darah Anda, tensi Anda jauh lebih bagus kalau Anda makan seperti ini. Nah, tapi makan ini seperti ini, kalau dibiarkan mentah seperti ini, akan sangat sulit. Buku ini menyarankan selain makan utuh ya, Anda juga harus bisa memblender semua ini jadi satu. Nah, pertanyaannya kalau semua di blender jadi satu, 10 sampai 15 macam seperti ini, nah kira-kira bagaimana rasanya? Ya, saya sudah pernah mencoba. Ya, kalau Anda mau coba ya silakan besok belanja di tempat-tempat supermarket yang menjual organik, Anda blender sendiri, Anda jus sendiri, rasanya bagaimana? Ya jujur saja, itu kan masih ada, Anda lihat di dalam situ masih ada getah-getahnya, masih ada banyak sekali serat-seratnya yang memang mentah, yang rasanya sangat ya tidak nyaman, ya pahit dan sebagainya. Jadi boleh dibilang rasanya benar-benar tidak enak, ya tidak enak. Ya. Kadang harus ribet nyiapkan bahannya dulu, ya. Dan saya yakin Anda tidak punya waktu. Ya, karena tidak punya waktu dan rasanya ribet tidak enak, makanya Anda harus cari solusinya. Nah, sekarang kira-kira solusi seperti apa? Yang enak, ya, nggak ribet, nyiapkan bahannya, praktis, ya, karena waktunya nggak banyak ya bagi banyak orang yang sibuk bekerja seperti saya ini juga ya. Nah, seperti apa solusinya kira-kira? Apa Anda sudah ada solusinya? Belum ada. Jangan khawatir, jangan panik. Ya, saya akan berikan kepada Anda solusinya. Dan solusinya ini yang pastinya aman, nggak ribet, ya, dan praktisnya dikonsumsi hanya dalam 1 menit saja. Ya, tiap hari. Tiap kali Anda minum cuma 1 menit saja. Simpel kan? Mau? Nah, kalau Anda mau langsung saja. Saya memperkenalkan ini. Anda harus siapkan bahannya dulu. Ya, saya perkenalkan Mele Greenfield Organic. Nah, ini bahan yang paling simpel. Ya, kalau Anda mau cara yang paling simpel ya ini. Nggak ada cara yang lain. Ya, karena isinya sudah 26 macam sayuran dan buah-buahan, Anda tinggal siapkan bahannya saja langsung. Ya, dan di sini Anda isinya bahan-bahan yang sudah disiapkan adalah langsung 26 macam sayuran buah-buahan. Dan organiknya bintang 5. Wow, ya. Kaya serat, dia mentah, dan dia utuh. Ya, jadi utuh ini biji, dagingnya, kulitnya, ya, dan semuanya ini harus utuh, yang dimakan langsung. Jadi tidak ada nutrisi, kandungan nutrisi campur jadi satu, dan Anda langsung konsumsi dalam kurang lebih 1 menit saja. Simpel bukan? Nah, ini yang saya sudah konsumsi, dan ini berhasil dalam 90 hari, seperti Anda lihat bagaimana perubahan yang saya alami. Dan Anda malas ketemu nasi, tidak sempat ketemu nasi, Anda sudah cukup, karena nutrisinya sudah selengkap ASI. Di sini sudah ada beras merahnya, gandum, jagung, barley, ya, wortel, dan sebagainya. Nah, kenapa isinya 26 macam? Kenapa nggak 50 macam? Ya, mungkin ada suplemen obat-obatan di luar sana yang lebih lengkap lagi. Ya, bagi saya, ya Anda harus tahu yang diterapi, yang diteliti pertama adalah ASI. Ya, jadi kandungan ASI apa saja diwakilkan ke dalam 26 macam. Sudah cukup, ya sudah, buat apa tambahan lagi? Karena tubuh ini kalau dia kurang dia akan minta, kalau lebih dia akan buang. Nah, tapi harus alami supaya tidak nyantol lagi ya menjadi toksin.
Nah, berikutnya adalah apple orchard. Nah, ini Anda bisa tambahkan ini pengganti buah-buahannya. Tadi pengganti nasinya ya. Ini pengganti minumannya atau bisa Anda seduh karena ini berupa jus ya, bisa diserbuk yang bisa Anda campur dengan air atau Anda nggak perlu lagi bawa blender lagi ya. Paling simpel, Anda campur dengan Greenfield organik juga boleh. Diminum sendiri juga boleh. Ini kaya akan antioksidan dan vitamin C yang sangat bagus untuk membuang semua radikal bebas di dalam tubuh Anda. Wah, ini sangat alami ya, segar dan enak, bahkan isinya sudah lengkap ya, mulai dari 10 buah apel hijau organik ya, jeruk limau, rosehip dan cranberries ya. Bahkan seumur hidup ya saya tidak pernah makan konsumsi buah cranberries ya atau rosehip ya. Jadi ketika saya minum apel ini saya baru tahu ya. Dan kabar gembiranya ya, ternyata dari pertanian organik ini, makanan organik ini sudah mulai tren ya di Malaysia dan di Taiwan ya. Wah, Anda lihat ya. Ini bawa botolnya dan otomatis ini bukan model tapi ini adalah konsumen Melia juga ya, makan organik juga. Apple ini sudah tren ya, Greenfield Apple ini sudah sangat tren di Taiwan ya. Di negara-negara maju yang sudah ada undang-undang organik, otomatis akan sangat senang dengan semua yang organik ya, atau yang alami, bukan yang suplemen atau obat-obatan. Nah, berikutnya yang ingin saya perkenalkan adalah soya ya, kedelai. Omega 3 dan 6 yang menggantikan minyak ikan. Wah, jadi kalau laut sekarang sudah tercemar. Jadi kalau Anda mau biasa kasih anak Anda juga minum minyak ikan atau mungkin susu sapi yang mungkin banyak hormon, Anda khawatir, Anda takut ya, ya Anda bisa kasih soya aja gantinya. Atau bahkan yang ada anak kecil yang minum susu sapi sudah alergi. Nah, itu pertanda tubuhnya sudah mulai menolak ya, resisten terhadap mungkin gula susunya atau dan sebagainya atau susu sapinya. Nah, tapi yang paling penting Anda bisa menggantikan dengan soya ini ya. Nah, karena ini kaya kalsium, protein, zat besi, vitamin B12, saponin, dan omega 3 dan 6 untuk kecerdasan otak dan sebagainya. Wah, dan memperbaiki daya ingat ya, terutama yang sudah mulai gejala kepikunan ya, lupa naruh kunci di mana ya, Anda sudah mulai lupa ya toh. Ya, Anda pergi bawa istri, pulang nggak bawa istri, Anda lupa Anda tinggal istri Anda di mana. Nah, ini sudah waktunya Anda minum soya ya, Anda minum Melia ini ya. Ini menguatkan tulang ya, terutama yang kropos, energi, membalikan energi, metabolisme tubuh, dan mengesimbangkan tekanan darah. Dan kalau Bapak Ibu nanti minum Melia ini yang soya ini Anda kocok, nanti akan banyak buih ya atau busa. Nah, buih itu adalah kandungan daripada saponin. Nah, saponin ini bagus sekali untuk mengencerkan darah. Jadi mungkin pembuluh darah Anda mungkin mulai banyak yang kental ya, mulai terjadi penyumbatan dan sebagainya, itu Anda bisa rutin minum soya ini dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, karena dia organik dan aman ya, dia utuh dan biji mata sama kulit arinya sudah dibuang. Jadi aman untuk orang-orang tidak bisa membuat asam urat ya. Jadi kalau memang belum ada asam urat tidak akan bisa membuat Anda asam urat ya. Nah, kalau ketiga-tiganya Anda konsumsi, ini namanya Melia 3 in 1 atau 3 in 1 organik ya. Jadi organik 3 in 1 ini biasanya saya konsumsi ini setiap pagi ya, pagi dan malam ya, malas ketemu nasi, tidak sempat ketemu nasi, makan ini. Dan ini kalau dicampur ketiganya, rasanya mirip sekali seperti dua macam jus sirsak dan jus alpukat. Enak banget sih, segar sekali ya. Anda bisa konsumsi kalau bisa dalam keadaan perut kosong. Nah, ini bagus sekali ya. Karena pencernaan kita akan menerima dengan maksimal, menyerap dengan maksimal ketika Anda konsumsi makanan-makanan pada saat perut Anda kosong. Nah, inilah Melia 3 in 1. Siapa mau coba? Nah, nanti Anda harus coba di rumah ya. Anda ya, tapi paling penting Anda harus siapkan bahannya dulu ya, itu paling penting. Nah, Melia 3 in 1 ini sangat simple, aman dan praktis ya. Bahkan ini sangat disukai oleh anak-anak ya. Ini kalau Anda lihat kedua orang anak saya ini setiap pagi sarapan Melia 3 in 1 ini untuk pengganti sarapan paginya ya. Jadi bangun tidur ya, melek mata dia sudah minum Melia 3 in 1 kan, antri biasanya ya, gantian ya. Ini dua-duanya langsung saya foto, saya bagikan pada Anda. Jadi setiap pagi seperti ini. Jadi saya tidak khawatir kalau ngajak anak-anak saya makan di luar, mungkin makan nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, semua kan digoreng. Nah, tidak ada kandungan sayur sama sekali di sana. Bagi saya tidak masalah, karena pagi malam dia sudah makan sayur-sayur dan buah-buah organik bintang 5. Tapi harga kaki 5. Kenapa kaki 5? Nggak apa-apa, karena dia makan banyak pun nggak apa-apa bagi saya. Karena apa? Karena ini hemat, sekali makan cuma Rp15.000. Wow, sangat terjangkau harganya. Itulah saya bilang organik bintang 5 tapi harga kaki 5 ya. Sekali minum Rp15.000. Dan ini sangat penting buat Anda yang memiliki anak-anak
ya, anak-anak kecil itu penting sekali untuk kebutuhan nutrisinya, terutama yang sedang belajar makan sayur dan buah. Biasa anak kecil sangat benci sayur, betul Bapak Ibu, karena rasanya hambar. Ya, dia tidak suka sayur dan buah-buahan, sangat susah. Makanya anak kecil banyak kena masalah-masalah pencernaan, ya, susah BAB dan sebagainya, itu sangat menderita sekali. Kasihan ya, karena kurang serat ya, dan kurang minum juga terutama. Nah, caranya bagaimana kalau Anda punya anak kecil ya yang susah makan sayur, ya saya himbau mulai latihan makan minum Melia 3-in-1 ini. Dicoba saja ya, dicoba. Hasilnya seperti apa? Lihat orang tuanya minum ya. Jadi kalau bisa minum bareng di foto gitu ya. Itu penting. Nah, ini program yang saya lakukan pada saat detox ya. Jadi kalau Anda tanya seperti apa program yang saya lakukan ya, program detox saya lakukan olahraga juga, ya. Olahraga yang ringan saja ya. Kalau Anda kuat di gym ya nge-gym, kalau nggak kuat Anda lakukan olahraga yang pada saat detox yang simpel saja. Mulai dari push up, sit up ya, Anda melakukan plank, skipping, air cycling ya, Anda lakukan semua ya. Bahkan di tempat tidur pun Anda bisa lakukan ini ya. Kecuali skipping ya. Anda lompat-lompat di tempat tidur ya nggak bisa ya. Jadi Anda harus luangkan waktu untuk berolahraga ya, minimal 7 menit per hari. Itu penting juga. Nah, saya sedikit sharing ya Bapak Ibu. Nah, bulan kedua saya detox ya, sebelum terjadi perubahan di bulan kedua. Pada saat saya detox itu ya, itu toksin saya itu keluar di bulan kedua itu sepanjang 1,2 sampai 1,3 meter. Saya masih ingat. Ya, waktu pagi pada saat saya BAB itu saya teriak-teriak, saya panggil istri saya. Ya, kenapa di bulan kedua toksinnya itu keluar panjang segitu ya? Karena di bulan pertama dia baru mengambang. Ya, mengambang jumlah banyak dan mengambang warnanya itu sangat keruh kuning gitu ya. Dan kenapa saya bilang itu toksin yang parah ya? Kenapa? Dia kayak seperti karet dan teksturnya itu mengambang dan banyak minyak. Nah, saya baru teringat memang saya kan pernah kena hepatitis A dan saya suka makan gorengan. Ya, sehari saya bisa makan gorengan 3 sampai 6 kali. Ya, karena apa? Di kantor ngelembur dan sebagainya, nggak sempat makan ya, apalagi yang saya makan selain beli gorengan. Ya, padahal gorengan itu digoreng kadang tidak bersih, tidak sehat. Minyaknya dan sebagainya. Nah, itu mengendap semua dalam tubuh saya. Waduh, ngeri sekali ya. Ya, saya bersyukur saya bisa detox ya, dan bisa dikeluarkan ya. Nah, terus perutnya bisa kempes. Nah, itulah mengapa saya bisa kempes. Bulan pertama bisa keluar, berat badan bisa turun sampai hampir 5 kilo ya waktu itu ya. Nah, program detox ini cara yang benar ya seperti apa ya, saya kasih platform ya, 2-3-2. Jadi ketika Anda mau detox, Anda lakukan pra-detox dulu. Ya, pra-detox 2 hari, Anda lakukan detox totalitas itu 3 hari, itu puasa nasi sama lauk, dan 2 hari post-detox. Nah, Anda cari jadwal yang bagus dalam sebulan, kan ada 4 minggu ya, Anda cari mungkin di minggu terakhir atau minggu pertama atau minggu kedua, terserah Anda. Pokoknya Anda lakukan setiap bulan ya, dengan 2 hari pra-detox, 3 hari detox, dan 2 hari post-detox. Ini untuk pemula ya, untuk pemula. Nah, untuk pemula, untuk detox yang pra-detox 2 hari, apa yang harus Anda lakukan? Anda konsumsi organik 3-in-1 3 kali sehari ya. Anda makan nasi tapi setengah porsi ya, mulai dikurangi nasi setengah porsi. Setengah porsi itu seperti apa sih? Seberapa banyak? Nah, Anda tahu sendok makan ya biasanya ya. Sendok makan, bukan sendok nasi ya. Anda setengah porsi makanan nasi itu adalah kurang lebih sekitar 6 sendok makan, bukan sendok nasi ya. Perhatikan ya, 6 sendok makan. Jadi 6 sendok makan, Anda perhatikan, dan makannya kalau bisa siang saja. Ya, jadi Anda minum Melia 3-in-1-nya pagi ya, menjelang siang, siangnya makan nasinya, malamnya minum 3-in-1 lagi. Jadi nggak usah makan lagi, yang makan nasinya cuma siang aja, setengah porsi, dan hari pertama sudah dikurangi 50%, hari keduanya dikurangi 75%, karena persiapan hari ketiganya Anda sudah detox murni, Anda tidak makan nasi sama lauk pauk. Nah, minum air putih 8-10 gelas, ya ini dibutuhkan ya, detox pakai air putih, ya karena memang medianya adalah air putih. Jangan air yang berkarbonasi atau berwarna dan sebagainya. Atau yang gula-gula itu Anda hindari dulu. Yang kedua adalah setiap 30 menit setelah minum 3-in-1, biasakan minum air putih 1 gelas. Batasi konsumsi daging, ya. Ganti cemilan dengan buah-buahan. Jadi snack, ya. Ganti snacknya itu adalah dengan buah-buahan seperti pepaya, pisang, apel, jeruk, ya, dan sebagainya. Ya. Tapi jangan durian ya.
halo, jangan durian. Durian bukan buah untuk detox ya. Kalau durian Anda kasih saya dulu. Ya. Nah, jadwalnya seperti apa? Ya, ini seperti webinar saya sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, ini ada jadwal sedikit yang saya sudah buatkan ya. Jadwalnya jam 7 pagi, setelah itu setengah jam minum air putih, Anda makan snacknya, pepaya atau buah dan sebagainya. Jam 12 Anda makan minum 3 in 1, minum air putih, terus makan nasi setengah porsi sama lauknya ya. Banyak sayur aja ya. Kalau mau makan tempe pun, tempe kalau bisa direbus atau dikukus ya. Saya setiap hari makan tempe sama tahu yang dikukus ya. Sudah jarang lagi digoreng ya. Kecuali kalau makan di luar ya, apa boleh buat ya kan, karena nggak ada makanan lain di luar. Ya, minum air putih dan istirahat. Nah, jadi ini Anda bisa lakukan di rumah sekalipun. Nah, kalau pada saat detox di hari ketiganya, Anda detox selama 3 hari, Anda konsumsi milenya 5 sampai 6 kali. Nah, jadwalnya pun sudah ada di sini, Anda lihat di screen ini. Ya, mulai dari jam 6 pagi, jam 9, jam 12, setiap 3 jam sekali Anda konsumsi organik ini. Nah, Anda nasi sama lauknya. Ini benar-benar tidak makan nasi sama lauknya. Harusnya sudah mulai terbiasa. Karena apa? Karena 2 hari pada saat Anda pra-detox, Anda sudah membiasakan makan jumlah sedikit. Ya, terutama kalori. Nah, hebatnya minum Greenfield organik ini, dengan Melia 3 in 1 ini, Anda makan, sebenarnya ini kan seperti makan juga, tapi dia rendah kalori. Ya, dia rendah kalori, tapi nutrisinya full. Nah, jadi ini bagus sekali untuk detox. Untuk mau buka puasa juga bagus. Ya, ini bisa Anda lakukan. Dan konsumsi 3 in 1, nah ini untuk post detox. Nah, post detox Anda yang mungkin agak berat di hari pertama, hari kedua, tidak apa-apa, Anda biasakan saja. Nah, biasanya post detox ini Anda lakukan konsumsi organik mulai 3 kali sehari lagi ya. Setelah itu siangnya boleh Anda makan, tapi seperempat porsi, masukin ya 3 sendok nasi sampai 4 sendok, pelan-pelan saja. Karena apa? Ini latih dulu, karena sudah 3 hari Anda tidak makan yang terlalu berat ya, tidak terlalu liver Anda, usus Anda tidak terlalu banyak mencerna makan makanan yang padat yang berat ya. Jadi Anda harus biasakan dulu pelan-pelan, banyak makan sayur buah malah lebih bagus ya. Nah, porsi hari pertamanya ya, hari pertamanya ketiga berarti ya. Hari yang pertamanya post detox itu Anda makan 25% yang tadi saya bilang, ditambah lagi dengan 50%. Jadi mulai dibiasakan lagi naik dan sebagainya. Jadi bertahap saja. Kalau Anda tidak kuat ya nggak apa-apa, seperempat porsi aja. Kalau Anda tidak mau makan nasi ya, lanjutkan ya, silakan ya, terserah Anda ya. Jadi seperti biasa anjurannya seperti ini. Tidak ada masalah ya, ini bebas saja, sekuat tubuh Anda ya. Dan berikutnya detox ini kalau bisa Anda lakukan mulai awal bulan itu malah bagus ya. Jadi lakukan setiap bulan, mau di awal atau di akhir, lakukan setiap bulan ya. Dan biasanya kalau yang detox totalnya tadi ya, yang 3 hari itu untuk pemula biasanya. Kalau yang 5 hari itu untuk yang intermediate, yang sudah benar-benar terbiasa. Kalau yang 7 hari ini yang sudah advance ya. Advance ini ya biasanya yang sudah benar-benar terbiasa, yang sudah nggak ada masalah dengan detox, asupan kalorinya sudah terbiasa, ini penting. Nah, nanti saran saya, ketika 3 minggu Anda tidak detox, ya, Anda ngapain? Ya, kalau saran saya lebih baik Anda tetap kurangi kalori dari makan makanan. Kenapa? Karena untuk tetap membiasakan. Karena tubuh ini akan mengikuti apa yang Anda lakukan. Ya. You are what you eat ya, itu yang paling penting. Jangan dibiasakan seminggu makannya dikit, nggak makan. Tapi 3 minggu Anda makan banyak, nanti menyesuaikannya sulit lagi, Bapak Ibu, karena ususnya udah terlanjur melar, ya. Jadi Anda akan kesulitan pada saat Anda detox, oksigen akan berkurang sangat drastis. Nah, asupan ini harus Anda jaga terus setiap harinya, ya. Nah, enaknya di Melilea, ya, kalau kita mau detox, ya, kita bisa lakukan bersama-sama, nggak sendirian, jadi nggak tersiksa. Kalau suami detox, istri harus ikut detox. Nah, kalau usahakan keluarga Anda detox, tetangga ajak detox, teman, saudara semua ajak detox aja bareng. Kenapa? Ya lebih rame-rame lebih enak gitu ya. Ada yang bisa merasakan bersama-sama ya, menahan seperti apa gitu ya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa nggak apa-apa. Nah, kalau di Melilia, kalau teman, saudara, keluarga Anda tidak ada yang mau ikut detox, ya Anda ikut saja sama Melilia. Ya, Anda detox bersama-sama ya di tanggal 12 sampai 18 Maret 2018. Nah, ini sudah waktu detox ya memang ya. Jadi memang saya juga lagi detox nih hari ketiga ya. Saya sudah share di Facebook saya bahwa hari ketiga ini saya detox ya. Berat badan saya sudah turun 1 kilo. Jadi bayangkan, saya sudah rutin detox pun ya setiap bulan, masih saja toksin itu keluar ya. Nah, turun berat badan 1 kilo. Dan saya yakin itu toksin karena lemak itu belum tersentuh sebenarnya.
Ya, jadi bayangkan toksin itu berat sekali ya, dan Anda tidak akan sanggup ya toksin ini. Cukup saya saja yang merasakan toksin ini berlebih ya Bapak Ibu. Anda tidak akan sanggup ya. Jadi biarkan toksin ini keluar ya. Jadi jangan dicegah ya, keluarkan saja. Anda bisa lakukan detox dengan Galilea. Nah, siapa-siapa saja sih yang tidak boleh detox? Ya, seperti Anda lihat di layar, saya sudah klasifikasikan ya, mulai dari ibu hamil dan menyusui ini tidak boleh detox ya. Anak kecil ya, dia tidak perlu detox ya, karena jumlah racunnya juga nggak banyak lah. Itu buat apa detox? Dia masih masa pertumbuhan ya. Semua organnya bekerja sangat optimal ya. Yang ketiga, orang yang kena penyakit asma ya, jangan detox ya. Diabetes ya, penyakit diabetes, gula tinggi itu jangan detox juga. Dan penyakit ginjal itu juga jangan detox, penyakit jantung, epilepsi, penyakit kronis lainnya seperti kanker stadium akhir itu kalau bisa jangan detox dulu. Jadi yang boleh detox ya orang masih normal, yang mungkin masih ya di luar inilah ya seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman atau saudara yang ingin detox ya lebih baik sebelum sakit ya sebenarnya, karena ini langkah daripada langkah pencegahan. Ini sangat penting. Nah, yang topik keempat ya. Jadi kita sudah mulai ke topik keempat ya. Ya, waktu saya juga sangat singkat ya. Nah, topik keempat ini adalah healing crisis atau respon tubuh. Ya, respon tubuh ini mungkin pada saat Anda detox, Anda akan mengalami pusing, mual, ya, ngantuk, ya, bahkan mual, bahkan sampai muntah. Ya, nggak apa-apa. Ini wajar, ya. Ini ada respon tubuh Anda, ya. Jadi selamat kalau itu terjadi dan Anda tidak perlu takut karena ini hanya sementara, ya. Hanya sementara. Jangan Anda khawatir. Jangan Anda berhenti. Kalau Anda berhenti, Anda mulai dari awal lagi, dan ini akan sangat sulit, ya, akan sangat sulit karena mulai dari awal beban lagi buat Anda. Jadi biarkan saja, ya, pusing kepala, Anda banyak istirahat, minum air putih yang banyak. Nah, makanya saya sarankan kalau bisa detox, jangan pada saat jam-jam Anda sangat berat kerjanya, ya. Kalau bisa pada saat Anda rileks, Anda santai, karena tubuh Anda akan benar-benar istirahat, dia akan mulai melakukan revitalisasi. Nah, revitalisasi ini butuh energi yang banyak. Nah, Anda harus asupi dengan nutrisi yang cukup ya buat tubuh Anda. Nah, kita sudah sampai di topik kita yang kelima. Saya akan berikan sedikit testimoni tentang orang yang sudah pernah detox ya, selain saya sendiri dan istri saya. Nah, yang berikutnya adalah testimoni dari Ibu Kurnia ya. Nah, Anda lihat ini ada masalah ya dari rahim endometriosis ya. Nah, kistanya ini keluar tanpa operasi. Seperti apa? Kita lihat yuk. Nah, Bapak Ibu, setelah melakukan detox ya, ini ada kista di dalam tubuhnya dan hasil USG menunjukkan miom dan kista ya. Ini testimoni beliau. Nah, ini fotonya juga beliau detox ya, melakukan detox dan dalam 11 hari ya 11 hari di terapi sungguh-sungguh dengan detox edukasi, maka 11 hari pun ya kistanya itu keluar ya. Nah, hanya dengan terapi detox. Ya, ini bagus ya. Ini sudah sampai panjang-panjang ya. Yang sampai 12 cm, 13 cm ya, panjang-panjang ini ya, dan jumlahnya banyak. Dan ini sudah bisa dikeluarkan. Sangat luar biasa ya. Selamat ya, Bu ya. Dan berikutnya dari Ibu Sularmi ya, keluar kista setelah 21 hari detox. Sudah bayangkan. Kalau orang yang sudah sakit sampai seperti ini, biasanya detoxnya lebih dari 7 hari. Kenapa? Ya karena memang sudah terpaksa juga ya, daripada operasi dan sebagainya, ya boleh Anda lakukan ya, tapi menurut dengan keyakinan Anda masing-masing ya. Selamat ya, dan ini juga 20 hari detox ya, kistanya keluar dari Ibu Agus ya. Saya banyak dapat kiriman-kiriman foto ya, testimoni seperti ini sangat menjadi berkah ya buat kita semua ya. Ya. Ini Bu Erma juga keluar kista setelah 30 hari detox. Wow, sangat bagus nih Bu Erma dari Jogja ya. Ini istri dari Bapak Samsudin Umar ya. Mungkin sedang nonton seminar ini. Halo semuanya ya. Ini sangat luar biasa ya. Sangat memberkati kita semua. Dan berikutnya adalah testimoni dari Ibu Nia ya, dari kiriman dari Makassar. Wow, luar biasa jauh dari Makassar. Ini konsumsi organik 7 bulan tanpa putus ya, dan rajin detox. Miomnya keluar tanpa operasi. Wah, selamat. Ini konsumen atau klien daripada Bapak William Ira yang di Makassar ya. Ini sangat luar biasa ya, video ini bagus sekali. Fotonya ya, kiriman fotonya sangat bagus sekali. Dan ini bisa menunjukkan bahwa ternyata dengan detox kita bisa membenahi semua tubuh-tubuh.
organ-organ tubuh kita yang sudah bermasalah ya. Nah, itu dari rahim. Kalau dari pria ini kandung kemihnya keluar dan batu ginjalnya keluar, dan ini dialami oleh bapak ini. Saya kurang tahu ya bapak siapa namanya. Mungkin yang kasih kiriman gambar saya, terima kasih. Ini bukti bahwa toksin dari kandung kemihnya itu keluar dan batu ginjal keluar bersama urin. Waduh, bayangkan ini gedenya segini ya. Sedangkan uretra pria itu kan kecil ya Bapak Ibu ya. Kalau keluar gimana rasa sakitnya, pasti berdarah-darah. Tapi ya inilah yang harus dikeluarkan. Kalau tidak keluarkan akan sangat berbahaya buat tubuh. Nah, itu dari segi masalah terapi kesehatan ya. Dan juga ada yang melangsing ya. Mau langsing di media juga boleh, dengan detox bisa. Ya, dan turun sampai 20 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Saya 8 kilo saja. Sudah sangat luar biasa. Apalagi ini ya 12 kilo, ada yang 20 kilo. Wah, ini lihat perutnya, buncitnya pun bisa berubah. Nah, saya ada sedikit testimoni untuk teman saya yang awalnya perutnya buncit, yang kepingin langsing saja sebenarnya ya, namanya Pak Fajar ya. Ini teman gereja saya ya. Nah, beliau ini berubah ya dalam 90 hari seperti ini. Nah, setelah saya tanya, dia bilang ada testimoni yang sangat mengejutkan dari dia. Saya kaget, wah perubahannya luar biasa ya. Saya tanya, kenapa Pak bisa berubah seperti ini? Iya, saya tekad. Kenapa? Saya tidak bilang sama Bapak, dia bilang itu sama saya. Kenapa? Saya sebenarnya ada masalah. Masalah apa? Hepatitis B. Waduh, ngeri ya. Tapi dia tidak cerita sama saya. Dia cuma bilang mau terapi karena kolesterolnya sudah parah, perutnya buncit. Dan perutnya itu keras, sering masuk angin. Ya. Perutnya itu keras sekali. Gitu ya. Sampai kayak seperti drum. Gitu ya. Nah, perutnya buncit sekali. Nah, pada saat itu saya bilang ya terapi saja, detox. Ya. Saya ajarkan dengan program detox yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, tepat 90 hari ada perubahan seperti ini. Saya pun kaget melihat dia. Dan beliau kirim foto ke saya ingin ketemu, saya cerita. Dan dia bercerita ke saya dan dia menunjukkan hasil tes labnya. Setelah 90 hari dia detox, ternyata ada hasil tes labnya bahwa hepatitis B-nya itu benar-benar negatif. Waduh, dan sembuh total. Luar biasa, saya senang ya. Ternyata bukan hanya hepatitis A, hepatitis B pun bisa sembuh juga dengan detoksifikasi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan ya. Pasti senang, dan sekarang beliau menjadi guru yoga ya. Wah, dari yang seperti ini jadi guru yoga, luar biasa juga ya. Wah, mantap. Nah, berikutnya saya punya klien juga namanya Ibu Ina. Beliau juga rajin detox. Awalnya apa? Cuma kepingin sehat, kepingin cantik, dan kepingin lebih muda, kepingin awet muda. Ya, yang nggak ada salahnya. Ya, saya sarankan untuk detox, ikuti program detox. Nah, ternyata dia lakukan detox selama, saya sarankan 90 hari ya untuk detox. Tapi beliau dalam 4 minggu, ya dalam 4 minggu, dalam 1 bulan, ketemu saya lagi, dia cerita kepada saya, ternyata luar biasa hasilnya. Kenapa? Saya pun kaget. Ya, padahal kalau Anda lihat usianya berapa? Ya, usianya di atas 50 tahun, ya kan? Ya, banyak fleknya, ya kegemukan ya badannya, pakai seperti ibu-ibu yang usia 50 tahun lainnya. Tapi setelah 4 minggu dia detox, ya hasilnya seperti ini. Jreng. Anda lihat penampilannya. Bukankah ini lebih muda 5-10 tahun? Umur berapa? Kalau ini 50 tahun, kalau yang ini usia berapa? Setelahnya ya. Dan bonusnya adalah ya dia dapat cantik, ya, sehat, awet muda ya. Flek-fleknya mulai hilang karena ada perawatan juga dari skincare Melilia, dia juga pakai. Kenapa ya? Karena kepingin cantik yaitu ya. Dan berat badannya turun 5 kilo ya. Baju-baju lamanya itu bisa dipakai semuanya. Jadi kalau jalan sama anak perempuannya itu kayak adik kakak. Waduh, selamat ya. Mantap. Jadi kalau anak muda bisa seperti itu. Nah, saya ingin menyebutkan bahwa hasil setiap orang itu bisa berbeda-beda ya, tergantung dari kondisi tubuh Anda, metabolisme tubuh masing-masing orang nggak bisa sama ya. Ada orang yang mendapatkan hasil yang cepat, ada yang lambat. Namun perubahan dan hasil yang dicapai semua dari konsumen Melilia ini adalah semuanya positif ya. Ya kalau tidak positif saya tidak akan buat seminar ini Bapak Ibu ya. Dan saya senang. Kenapa? Karena bisa membantu banyak orang melalui program detox ini. Ya, nah di akhir kesimpulan saya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Ya, ibarat tubuh Anda ini adalah mobil, ya. Mobil ada mesinnya kan, ya. Supaya mobil ini tidak rusak, mesinnya tidak rusak, ya. Saya sarankan jangan sampai Anda lalai merawat tubuh Anda. Ya, jangan seperti mobil ini yang berakibat sangat fatal, ya. Mobil itu kan sebenarnya rusak karena kenapa? Karena tidak ada perawatan. Setelah tidak ada perawatan, tidak ada perbaikan. Hanya 2 ini saja, perawatan dan perbaikan. Dengan Anda konsumsi makanan-makanan sehat, Anda merawat tubuh Anda.
Dengan Anda detox, Anda memperbaiki tubuh Anda, merevitalisasi. Ya kalau suku cadang daripada mobil ini rusak, Anda bisa buang. Tapi kalau tubuh Anda rusak, organ tubuh Anda yang rusak, Anda mau ganti dengan apa? Ya kan? Nah, jadi saran saya, Anda butuh perawatan. Segera. Jadi Anda wajib detox. Anda butuh perbaikan sekarang kalau memang dirasa ada yang kurang dari tubuh Anda. Tanda-tanda kita sudah belajar semuanya. Kenapa? Karena ini adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, jadi mencegah ini lebih baik daripada mengobati ya, dan lebih baik daripada Anda mencegah ini ya lebih baik daripada Anda harus merawat nantinya kalau ada apa-apa dengan sakit dan sebagainya. Nah, ini juga masalah. Nah, tapi di akhir kesimpulan ini saya juga menyarankan Anda, bagi Anda pria atau wanita yang mungkin malam hari ini sudah memiliki banyak tanda-tanda penumpukan toksin pada semua organ tubuh Anda, ya saya sarankan Anda segera terapi organik, ya. Anda detox, ya. Anda konsultasi dulu kepada konsultan organik Anda, ya. Konsultan Anda dan coba program ini sesegera mungkin, ya. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu umur manusia, ya kan? Selagi ada kesempatan Anda benar-benar coba, ya. Karena ini penting, ya. Karena semua orang ingin hidup sehat, kalau perlu sampai akhir hayat, betul kan? Ya, sehat, cantik, awet muda sampai akhir hayat. Begitu pula dengan saya. Ya, hindari banyak konsumsi obat-obatan, Anda segera mulai konsultasi, jangan tunggu-tunggu lebih lama lagi. Nah, itulah akhir dari kesimpulan